belajar itu sebetulnya ya maksudnya sepanjang hidup kita gitu ya. Belajar itu nggak kenal umur, belajar itu nggak kenal strata gitu. Kalau kita mengira yang perlu belajar itu hanya anak-anak sekolahan, sebetulnya orang tua pun perlu belajar. Gitu. Di dalam keluarga itu akan terjadi tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari lingkungan keluarga sendiri, baik lingkungan luar dari keluarga, bisa sekolah, bisa masyarakat sekitar. Literasi, di mana literasi dasar yang mendasar adalah membaca, numerasi, dan kecakapan hidup, life skill. Gitu. Ini lebih penting. Bekali saja anak literasi baca dan numerasi plus kecakapan hidup. Jadi kalau di rumah kami memang lebih banyak kami menggunakan project based learning sih untuk sehari-harinya gitu, karena menurut saya dan suami itu yang lebih mudah untuk diterapkan gitu ya. Aktivitas sederhana ya yang dibutuhkan adalah kita memberikan waktu kita untuk membacakan nyaring dan diharapkan terus-menerus sehingga membuat anak memiliki kecakapan menyimak. Ada learning experience. Nah, itu bisa belajar. Di situ kita mengeksplor. Mungkin saya menemukan keahlian gitu. Atau work related activities. Jadi modelnya apa? Magang. Program pemagangan itu banyak sekali perusahaan hari ini menyediakan program pemagangan. Beberapa yang non-work activities ya, leisure yang bisa teman-teman lakukan, salah satunya adalah volunteering, menjadi relawan atau melakukan community service. Gitu. Community service ini di mana saja, bisa di tingkat rumah, bisa di tempat ibadah yang baik itu komunitas masjid misalnya atau komunitas gereja atau pura dimanapun teman-teman berada. Kemudian apa? Potensi diri yang kesukaan, hobbies, interest. Dulu sama sekarang tuh beda banget ya. Kalau dulu saya ingat banget orang tua dan anak itu komunikasinya cuma satu arah. Boro-boro kita mau diskusi, berdebat, itu tuh a big no-no. Apa kata ayah? Dulu saya ingat banget, bapak itu adalah pemegang kekuasaan nomor 1 di rumah saya. Ibu itu perannya hanya mendampingi bapak, dan apa yang dikatakan oleh bapak saya itu adalah sesuatu yang udah menjadi semacam ultimatum. Nah, kalau sekarang di zaman milenial kayaknya nggak mungkin banget seperti itu. Dan saya pun dari sebelum menikah juga udah punya pemikiran kalau saya tidak bisa membesarkan anak saya seperti saya dulu dibesarkan. Pastinya sih banyak juga didikan orang tua saya yang bagus, yang saya terapkan juga ke anak saya. Tapi yang tidak sesuai dengan zaman ini ya pasti saya nggak pakai. Sebenarnya dalam membesarkan anak ini, praktek saya, terutama untuk transfer pengetahuan itu cuma ada 2. Yang pertama itu jadikan anak sebagai teman kita. Dan yang kedua itu kalau bahasa gaulnya mungkin ya, jangan ada rahasia di antara kita. Jadi intinya komunikasi sama jangan ada rahasia deh antara kita. Memulainya dari orang tua, membiasakan mereka untuk bertanya gitu. Nah, dulu waktu saya kecil, saya suka melihat lah ya, bagaimana anak-anak kalau nanya malah deh, lu tuh ngomongnya nanya aja banyak-banyak ya, cenderung gitu karena nggak sabar gitu kan. Tapi justru itu sebetulnya kita sedang melatih mereka untuk melakukan berpikir kritis, bertanya gitu. Kalau mereka nggak tanya, kita yang pancing, kita yang bikin pertanyaan. Resilience, trust, toleran, dan flexibility itu tidak mungkin teman-teman dapatkan kalau tidak terlibat dalam suatu interaksi sosial. Nah, teman-teman yang punya aktivitas di lembaga swadaya masyarakat
teman-teman punya opportunity-nya untuk membantu anak-anak muda ini untuk siap menghadapi tantangan masa depan.